Qala al-muallif rahimahullah, tanbihun, ay hadha tanbihun, peringatan. At-talaffuzu bihadhihi al-ibarat, bihadhihi al-ibarati, berkata-kata dengan ini ungkapan Al-Qur'anu makhluk, fi maqamil itlaqi, di dalam maqam mutlak. Maqam mutlak itu ya tempat umum tanpa ada kebutuhan apapun, tiba-tiba diungkapkan demikian di hadapan orang, Al-Qur'an makhluk. Hukumnya apa? Haramun, itu haram. Lakin akan tetapi yubayyanu, dijelaskan, fi maqamit ta'limi, di maqam ta'lim. Seperti kita ini namanya maqam apa? Ta'lim. Ai ma'at taqyidi, artinya bersama adanya taqyid, ikatan. Di maqam ta'lim seperti ini disampaikan annal lafzul munazzala, bahwa lafaz yang diturunkan, laisa qa'iman bi dzatillah, tidak tetap dengan zat Allah. Lafaz makanya disebut dengan al-lafaz. Ma huwa al-lafzu? Sampai mana makudi? Makudi mana makudi? Ma huwa al-lafzu? Al-makudi. Jurumiyah. Al-lafzu huwa as-sawtu al-mushtamilu ala ba'd al-huruf al-hijaiyah. Sawt, lafaz itu apa? Sawt tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Nah, kalau yang dimaksud Al-Qur'an dalam makna al-lafaz al-munazzal, lafaz yang diturunkan, maka dia tidak tetap dengan zat Allah. Artinya bukan apa? Bukan merupakan sifat baginya. Tidak tetap dengan zatnya. Dalam makna ini huwa bal huwa makhluqun, dia itu apa? Makhluk lillahi, bagi Allah. Li'annahu hurufun, dikarenakan dia lafaz itu huruf-huruf, yasbiqu ba'duha, mendahului oleh sebagiannya huruf, ba'dan akan sebagian yang lain. Wa ma kana kadzalika, dan sesuatu yang ada seperti demikian itu, yasbiqu ba'duha ba'dan, fa huwa hadithun, maka dia baru makhlukun, itu makhluk qat'an, secara pasti. Paham ya? Nah, jadi di maqam ta'lim seperti ini dijelaskan pembagian kalam Allah terbagi kepada dua makna. Dalam makna al-kalamuz zati, kalam zat Allah yang tetap dengan zatnya. Yang kedua, kalam Allah dalam makna al-lafzul munazzal. Nah, maka tidak boleh secara mutlak dikatakan Al-Qur'an makhluk. Enggak boleh. Tapi dijelaskan di maqam ta'lim, di tempat diajarkan. Al-Qur'an bima'na al-lafzil munazzal, Al-Qur'an dalam makna lafaz yang diturunkan, yang tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Bismillahirrahmanirrahim tersusun dari ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha. Alhamdulillahi rabbil alamin, alif, lam, ha, mim, dal, tersusun dari apa? Huruf-huruf hijaiyah. Nah, kalau yang dimaksud dalam makna lafzul munazzal ini, maka dia makhluk. Nah, begitu. Jadi enggak boleh dikatakan secara mutlak Al-Qur'an makhluk. Tidak boleh. Tetapi dengan apa? Dirinci. Al-Qur'an dalam makna al-lafzul munazzal fahuwa makhluk. Tapi kalau Al-Qur'an bimakna al-kalamuz zati, kalam zat Allah yang merupakan sifat baginya, fahuwa ghairu makhluk, maka jelas dia bukan makhluk. Nah, dapat dipaham? Lanjut.
Faman kaffaral mu'tazilata minas salafi, faman kaffara, maka siapa orang yang mengkafirkan Mu'tazilah minas salafi, dari ulama salaf, liqaulihim, karena perkataan mereka Mu'tazilah Al-Qur'an makhluk, fadzalika, maka demikian itu raji'un, kembali ila annal mu'tazilata, kepada bahwa Mu'tazilah la ta'taqidu, tidak meyakini oleh Mu'tazilah anna lillahi kalaman, bahwa bagi Allah kalam, huwa, yang dia kalam, sifatun, itu sifat, lahu, baginya Allah. Bal ta'taqidu, tetapi meyakini oleh Mu'tazilah annallaha, bahwa Allah mutakallimun, berkalam, bikalamin, dengan kalam, yakhluquhu, yang menciptakan oleh Allahu akan kalam, fi ghairihi, pada selainnya Allah, kasyajarati, seperti pohon, allati sami'a Musa, yang telah mendengar oleh Musa, indaha, di dekatnya pohon, al-kalama, akan kalam. Fakaffaruhum, maka mengkafirkan oleh mereka salaf, hum, akan Mu'tazilah, lidzalika, bagi demikian itu faham, bagi demikian itu apa? Pemahaman Mu'tazilah. Nah, begini penjelasannya. Jadi orang-orang Mu'tazilah dikafirkan oleh para ulama kita ketika mereka mengatakan Al-Quran makhluk, bukan dari segi lafaz ini Al-Quran makhluk, bukan, tetapi berangkatnya dari keyakinan faham Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak punya sifat-sifat. Paham ini? Mu'tazilah itu ajarannya, di antara ajaran sesatnya, banyak kesesatan mereka, yang beberapa di antaranya dalam masalah qat'iyat, yang kesalahan di dalamnya sangat fatal sehingga mengeluarkan mereka dari Islam. Salah satunya mereka mengatakan Allah tidak punya sifat-sifat, kata mereka. Enggak punya sifat Allah. Kata siapa nih? Kata Mu'tazilah. Termasuk sifat kalam. Kata Mu'tazilah, Allah tidak punya sifat kalam. Nah, jadi para ulama kita dari ulama salaf, sebagian mereka yang mengkafirkan Mu'tazilah adalah dari segi karena mereka mengingkari sifat-sifat Allah, menafikan sifat-sifat Allah, bukan semata-mata karena berkata Al-Quran makhluk. Paham nih? Satu itu pendapat kufur Mu'tazilah atau keyakinan kufur Mu'tazilah. Keyakinan lainnya yang juga keyakinan kufur dari Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Na'udzubillah. Mereka berkeyakinan demikian. Itu sudah kita bahas kemarin pada bait sebelumnya. Keyakinan Mu'tazilah seperti demikian ini sama saja dengan menetapkan adanya sekutu bagi Allah. Na'udzubillah. Kata Mu'tazilah, tidak ada qada, tidak ada qadar. Kejadian yang akan terjadi pada diri manusia adalah diciptakan oleh manusia sendiri. Na'udzubillah. Keyakinan kufur itu.
Termasuk keyakinan sesat lainnya dari faham Mu'tazilah ada banyak sekali. 2 itu tadi. 3 adalah perkataan mereka bahwa Allah punya kewajiban. Punya apa? Punya kewajiban berlaku adil katanya. Betul, Allah Maha Adil. Tapi Mu'tazilah kesesatannya mereka mengatakan Allah punya kewajiban. Nauzubillah. Nanti akan ketemu bait syair wa qauluhum innas salaha wajibu zurun alaihi zurun ma alaihi wajibu alam yarau ila mahul atfala wa shibhaha fahadiril mihala. Nanti akan ada itu, kita lewat itu bantahan terhadap Mu'tazilah yang karena kesesatan ini mereka juga disebut dengan kaum Qadariyah karena mengingkari qadar Allah. Jadi mereka mengatakan Allah menciptakan perbuatan manusia, Allah tidak menciptakan perbuatan manusia. Dan kata mereka Allah punya kewajiban. Nauzubillah. Dan beberapa kesesatan lainnya. Ada banyak kesesatan Mu'tazilah. Lanjut. Nah, udah selesai itu pembahasan sifat kalam. Sekarang tentang sifat sama' bagi Allah. As-sam'u bermula sifat sama', sifatu ma'nan, itu sifat makna. Artinya termasuk dari salah satu sifat ma'ani yang 7. Sifat ma'ani yang 7. Summal ma'ani sab'atun lirra'i ay ilmuhul muhitu bil asya'i ayatuhu wa qudratun irada kullu syai'in kainun arada, dan seterusnya. Campur aduk kita ini, bait ono baca juga, bait ini dibaca juga. Sifat ma'ani berapa? 7. Apa Adnan? Sifat ma'ani yang 7 itu apa? Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Nah, sifat sama', was-sam'u dan as-sama' sifatun, itu sifat lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala, min sifatil ma'ani, dari sifat-sifat al-ma'ani al-wajibati, yang wajib, itu sifat al-ma'ani lahu, baginya Allah ta'ala. Wa qad ata, dan telah datang tertibu zikriha, oleh tertib penyebutannya, sifat as-sama' sadisan yang ke-6, baina sifatil ma'ani, di antara sifat-sifat ma'ani, fi matnil jauharah, di dalam matan al-jauharah. Dalam bait syairnya apa? Dalam bait syairnya apa? Hayatuhu kadzal kalamu sam'u sumal basar bidhi atana sam'u. Wahadihi, dan ini as-sama', wa hadhihi, dan ini sifat sama', sifatun azaliyatun, itu sifat azaliyah tanpa permulaan, abadiyatun, yang abadiyah tanpa penghabisan. Ini kita sering mendapati penyebutan sifat Allah, sifat-sifat zatnya, dengan penyebutan azaliyatun, abadiyatun, itu memberikan pemahaman bahwa sifat-sifat tersebut tidak menyerupai makhluknya. Iya, tidak baharu, tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Itu artinya tidak menyerupai apa? Makhluknya. Karena segala sesuatu selain Allah itu baharu. Nah, maka sifat-sifat Allah tidak menyerupai makhluknya. Sehingga penyebutan ini sebenarnya harus sudah memahamkan bagi kita, ketika disebut azaliyatun, abadiyah, bahwa sifat-sifat tersebut bukan arad,
bukan sifat benda. Sifat sama misalkan di sini, maka berarti sifat sama tersebut bukan dengan telinga, bukan dengan alat-alat, bukan dengan anggota badan. Wahadihi, dan ini sifat sama, sifatun azaliyatun, itu sifat azaliyah, abadiyah, qaimatun, yang tetap, itu sifat bidzatihi, dengan zatnya Allah Ta'ala, ay thabitatun lahu, artinya tetap, itu sifat lahu bagi Allah Ta'ala, tata'allaqu bil mawjudati, terkait oleh sifat sama dengan segala perkara mawjud. Perkara mawjud ada berapa? Ada dua, mawjud qadim dan mawjud hadis. Mawjud qadim yaitu Allah yang tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Yang kedua mawjud hadis, yaitu seluruh makhluknya, itu perkara mawjud yang baharu, yaitu segala sesuatu selain Allah. Nah, itu namanya mawjud apa? Mawjud hadis. Nah, sifat sama Allah ta'alluqnya bi kulli mawjudin yura. Dalam bait syairnya apa? Al-Kharitul Bahiyah apa? Wajzim bi anna sam'ahu wal basara ta'allaqa bi kulli mawjudin yura. Kagak hafal-hafal. Wajzim anna sam'ahu al-basara ta'allaqa bi kulli mawjudin yura. Nah, maka sifat sama Allah dengan sifat sama'nya ini, Allah mendengar segala suara dari seluruh makhluknya, mendengar suara dari seluruh makhluknya. Juga dengan sifat sama'nya ini yang azaliyah dan abadiyah ini, Allah mendengar akan kalamnya yang azali, yang bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa. Paham tidak ini? Ta'allaqa bi kulli mawjudin. Jadi sifat sama ini ta'alluqnya dengan al-mawjudat. Al-mawjudat itu ada dua, mawjud qadim dan mawjud hadis. Terus al-aswati, yaitu suara-suara, wa ghairiha, dan selainnya al-aswat, kal ajsami, seperti jisim-jisim, ala qawli mutaakhiril asy'ariyati, atas pendapat ulama mutaakhirin kaum Asy'ariyah. Artinya ini dia yang dimaksud adalah mawjud hadis. Yang dimaksud apa? Mawjud hadis. Allah dengan sifat sama'nya mendengar segala suara dari seluruh makhluknya. Wa tata'allaqu bil aswati, dan terkait dengan segala suara, ala qaulil awwalina, di atas pendapat ulama terdahulu, minal asy'ariyah, dari ulama Asy'ariyah, wa ghairihim, dan selain mereka, kas-Sa'did at-Taftazani, seperti Sa'duddin at-Taftazani, Sa'd at-Taftazani, minal Maturidiyyati, dari ulama Maturidiyah. Nah, sebagian ulama ini mutaqaddimun atau al-awwalun ya, mengatakan bahwa sifat sama Allah itu ta'alluqnya kepada al-aswat saja. Tapi mutaakhirin dari kaum Asy'ariyah mengatakan ta'alluq sifat sama ini bil aswat wal ajsam. Paham tidak? Bil aswat wa ghairiha gitu. Bil aswat wa ghairiha, dengan segala suara dan selain suara-suara. Ini menurut mutaakhirin. Kalau mutaqaddimin mengatakan apa? Bil aswat. Itu aja udah. Titik. Wa sam'uhu ta'ala, dan sifat sama Allah Ta'ala, la ka sam'il makhluqina, tidak seperti sama' para makhluk. Lianna sam'ahum, karena sesungguhnya sama' mereka para makhluk, bihassatin, dengan indra.
atau dengan rasa atau indra gitu. Panca indra, panca itu apa ya? 5 indra. Pada tubuh manusia itu ada alat mengindra yang 5 disebut panca indra. Bahasa Arabnya al-hawas al-khams. Al-hawas al-khams, jadi panca indra. Itu apa? Al-lamsu, al-basaru, was-sam'u, wal-lamsu, wal-shammu, was-shammu, wat-ta'am, wal-zawq, bukan at-ta'am, al-zawq. Lianna sam'ahum, karena sam'nya para makhluk, bihassatin itu dengan indra, wa idrakin dan dengan usaha, hadisin yang baharu, min ba'di isalil hawai, dari setelah menyampaikan oleh udara, lil aswati, bagi suara-suara, ila hassatil makhluqina, kepada indra para makhluk. Kita ngedengar suara, kalau keras kedengar jelas, tapi kalau jauh kedengar kurang jelas atau samar-samar. Karena itu udara membawa suara tersebut sampai ke kuping kita. Beda. Itu artinya bahwa sifat sama' pada kita atau pada makhluk bihasa, dengan indra, dengan alat-alat, dengan anggota badan, dengan kuping, dengan lubang kuping, dengan gendang telinga dan alat-alat lainnya. Wa kullu dzalika, dan seluruh demikian itu, 'ala Allah, atas Allah, muhalun, itu mustahil. Nah, mustahil sifat sama Allah demikian itu. Sifat sama Allah, sifat basar Allah bukan dengan telinga, bukan dengan mata. Sifat kalam Allah bukan dengan huruf-huruf, bukan dengan suara. Lahu kalamun laysa kal ma'rufi, jalla 'anil aswati wal hurufi. Terus apa? Sebelumnya apa sebelumnya? Sebelumnya. Tidak ada yang ingat. Baca tiap hari sih lupa. Sebelumnya apaan? Apa sebelumnya? Apa betul? Ladatuhu yushbihu lidzawati walaha qad sifatuhu sifati fardun lana bihi tatimul ma'rifah wahidan dzatan wa fi'lan wa sifah wa huwal qadimu wahdahu fil qaidi nahnu wa huwa fil itlaqi wa huwas sami'u wal basiru lam yazal bi ghairi ma jarihatin wa fil azal lahu kalamun laysa kal ma'rufi jalla 'anil aswati wal huruf. وهو السميع والبصير لم يزال بغير ما جارحة وفي الأزل له. وهو السميع, dia Allah as-sami', maha mendengar, wal basir, dan maha melihat, bighairi ma jarihat, wa huwa as-sami' wal basir. Lam yazal artinya apa? Tanpa penghabisan. Lam yazal, senantiasa, tanpa penghabisan. Bighairi ma jarihatin, bukan dengan anggota-anggota badan. Wa fil azal, dan azali, tanpa permulaan. Itu dia, sama dengan bait syair ini, penjelasan Jauharatut Tauhid ini. Wa huwas sami'u wal basiru lam yazal bi ghairi ma jarihatin
wa fil azal. Wallahu a'lam bishawab.